Sungguh kami dikuatkan, sungguh kami dipulihkan oleh kuasa darah domba yang telah dicurahkan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami mau terus berdiam di kaki, menikmati hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Bahwa kami lebih lagi. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam keputusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kami datang di dalam hadirat. Dengan senang hati, tenang dalam sungguh, dengan senang jiwa, dengan seluruh kekuatan kami, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami serahkan hidup, ku angkat
segala beban kami. Engkau memikul segala pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Engkau menebus kami dari kesalahan dan dosa kami. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh bumi. Kami memuji, kami menaikkan ucapan syukur bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, saat ini kami mau belajar firman. Mari Tuhan Engkau buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan buat kami mengerjakan firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan, karena Engkau sendiri yang telah menang bagi kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan karena kami bisa, kami pintar dan segalanya, tetapi oleh karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas. Jadikan hamba juru bicara lancar pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kami bahas di pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat yang besar bagi kami, kekuatan bagi kami, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab firman berkata, oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami kembali dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini karena berbagai macam tugas, tanggung jawab dan segala macamnya, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar kota, bahkan sampai yang ada di luar negeri. Tuhan sertai, Bapa jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu, dan Engkau memberkati mereka dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Tekun mengerjakan firman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hari ini kita
bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia merayakan tentang kematian Kristus di kayu salib. Nah, saya kasih tema pada saat ini, di situ dikatakan oleh bilut-bilutnya kamu sembuh. Amin. Oleh bilut-bilutnya kamu sembuh. Nah, kalau kita perhatikan, lihat di situ dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sejak manusia ada di muka bumi, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari berbagai macam cara untuk bagaimana menyelamatkan manusia. Karena ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ya, mereka tidak merasa bahwa mereka telanjang, mereka tidak merasa bahwa mereka bermasalah karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai melihat diri mereka bahwa mereka telanjang. Mereka mulai merasa malu. Ya, mereka mulai bersembunyi dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang berjalan di Taman Eden, mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Dan di situ mereka bersembunyi. Tuhan berteriak, "Adam, di mana kakak? Kami ada di sini." Kenapa? Kami malu untuk ketemu. Kenapa? Ketika kita melakukan dosa, yang satu hal yang pertama terjadi adalah ketakutan. Amin. Kita melakukan kesalahan yang ada dalam hati kita bahwa kita takut. Kita takut bertemu dengan Tuhan. Kita mulai merancangkan berbagai macam cara, akhirnya kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ini hal yang Tuhan memikirkan bagaimana caranya untuk menebus. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, akhirnya beribu-ribu tahun, Tuhan mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan. Dengan satu tujuan, dia harus mati. Untuk apa? Untuk menebus hidup kita, untuk menebus saudara dan saya, untuk menebus umat manusia dari dosa. Kenapa dia membeli dengan darahnya yang mahal? Bukan harga murah. Pertaruhannya adalah nyawa, darahnya. Nah, kalau kita perhatikan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia rela tergantung di kayu salib. Ya, dia bawa tubuhnya untuk tergantung di kayu salib. Padahal dia tidak salah, dia tidak bersalah apa-apa. Ya, dia bersih, tetapi dituduhkan dengan berbagai macam tuduhan. Manusia mulai mencari berbagai macam alasan supaya apa? Dia dihukum. Kenapa? Mereka tidak ketemu cara untuk menyingkirkan dia. Dan itu sering terjadi, baik dimanapun kita berada. Kalau ada sesuatu, ada seseorang yang mulai menonjol, banyak orang mulai cari alasan untuk apa? Untuk mengikut, untuk menyingkirkan dengan berbagai macam cara. Baik dalam dunia kerja, baik dalam dunia pelayanan pun demikian. Nah, di sini nggak ada di luar sana banyak, ya. Dan itu terjadi secara tidak sadar bahwa dosa membuat kita iri, dosa membuat kita mulai menyerang satu dengan yang lain. Karena kita lihat dia makmur, karena kita lihat dia bisa, karena kita lihat dia mampu, kita tidak bisa terima. Ini yang terjadi.
Kita datang ibadah untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bukan menyerang satu dengan yang lain. Amin. Nah, ini yang sering terjadi di luar sana banyak. Kenapa? Pemahaman mereka tidak sampai ke sana, mulai bersaing satu dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Karena kita sudah mati terhadap dosa. Kita hidup bagi Tuhan. Datang ibadah hanya untuk memuji, menyembah Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Sehingga ketika kita mendapat perkenanan Tuhan itu luar biasa. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, ya, beban kita diangkat, ya, Tuhan bebaskan kita. Kita boleh melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat. Nah, ini yang harus terjadi di dalam gereja. Ya, tidak boleh ada terjadi lagi saling iri hati, saling sikut menyikut, saling tidak suka satu dengan yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Kebenaran. Berarti apa? Kita hidup untuk kebenaran. Kita menjadi benar. Kita yang sudah ditebus dan sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Ya, Tuhan sudah merubah kita dari cara hidup kita yang lama, sehingga kita hidup yang baru bersama dengan Tuhan, hidup sesuai seturut dengan firman Tuhan, melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman Tuhan itu selalu di depan, karena itu adalah senjata dari orang percaya. Amin. Kita punya senjata yang luar biasa. Kalau kita tidak kenakan seluruh selengkap senjata Allah itu, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi hari-hari yang ada di depan? Kita tidak sanggup, kita tidak mampu secara manusia, secara pribadi, secara sendiri sebagai manusia. Kita tidak mampu. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Tuhan dalam hidup kita yang membawa kita dalam kebenaran. Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tahu firman dan kerjakan firman. Bukan tahu firman dalam lalu mulai berdebat satu dengan yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Ya, sebagai orang percaya, Tuhan tidak kita tidak punya kebiasaan untuk berdebat. Ya, saya lihat di media begitu banyak orang mulai berdebat, mulai mencari cara bagaimana untuk membenarkan argumen. Bukan itu, simpel aja firman Tuhan. Tahu firman Tuhan dan kerjakan firman, maka kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi untuk apa kita berdebat? Kalau berdebat kita kalah, kita marah. Kita kalah, kita mulai iri. Kita kalah, mulai ada rasa yang tidak enak dalam hati. Apa itu yang disukai Tuhan? Apa itu yang Tuhan mau? Tidak, Tuhan tidak mau hal itu. Tapi Tuhan mau ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam jemaat Tuhan. Bergandengan tangan, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Di situ dikatakan apa? Yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Dan di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti sembuh. Orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana dia menghadapi
dia bisa sembuh. Tidak mungkin dia sembuh. Orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti dia sembuh. Berarti mulai saat itu dia sudah berhenti berbuat dosa. Karena di situ dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Orang mati masih bergerak, orang mati masih bangun dan melakukan kegiatan. Apa pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Tidak ada yang pernah lihat. Orang yang sudah meninggal berarti dia sudah berhenti dari segala aktivitas. Waktunya telah berakhir. Dia ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita masih hidup, kita berusaha keras untuk supaya hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang. Tapi orang yang sudah meninggal, dia tidak berjuang lagi, karena sudah selesai. Tugas dan tanggung jawab sudah selesai. Nah, di sini dikatakan kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang sudah mati terhadap dosa ini, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, coba perhatikan di sini. Coba kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 28. Di situ katakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ada 2 kali. Ya, kalau dalam pembacaan ini di situ, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti apa? Ketika dia datang dalam awan untuk menjemput orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Nah, perhatikan di situ. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, bukan datang untuk menebus dosa. Tetapi di situ dikatakan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, orang yang menantikan dia. Ketika Tuhan datang dalam awan, setiap kita yang menantikan dia, kita akan dijemput. Tubuh kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata akan diubah. Orang yang mati akan lebih dulu bangkit. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baru kita yang percaya, yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara. Amin. Nah, semua orang percaya menantikan hari ini percaya. Jadi ketika Tuhan datang dalam awan, dia tidak lagi menebus dosa kita, tetapi dia datang menjemput para sahabat, orang-orang percaya, anak-anak. Ini yang kita nantikan. Bagi orang yang apa? Yang menantikan dia. Haleluya. Ya. Coba kita lihat dalam Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang yang sudah mati terhadap dosa, berarti apa? Dia tidak hidup di dalam dosa. Sudah mati. Dia sudah berhenti
dari berbuat dosa. Dia sudah menyadari, dia sudah bertobat, dan dia berhenti berbuat dosa. Berarti apa? Dia melakukan kebenaran. Dia mengerjakan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan itu saja. Ya, kita lihat dulu dalam kitab Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Saling ada dukungan. Kata saling berarti apa? Sering berinteraksi, saling berinteraksi satu dengan yang lain, berkumpul bersama dalam ibadah, dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi tidak ada hal yang lain yang kita pikirkan. Dalam ibadah itu orang hanya datang untuk berkumpul bersama untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan, mencari perkenanan. Ketika dia datang, dia membawa setiap masalah, membawa setiap beban, serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan sukacita, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu janji Tuhan. Kita membawa beban kita, ketika kita serahkan seluruh beban kita sama Tuhan, masalah kita, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan akan membaca bagi kita. Amin. Tuhan akan berikan damai sejahtera buat kita, bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita berserah sungguh-sungguh, kita serahkan hidup kita serahkan masalah kita, maka masalah kita akan lihat jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan bukakan jalan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan dengan maunya kita. Ya, bukan itu, tetapi dengan caranya Tuhan. Di sini dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ya, sangat besar kuasanya. Ya, di situ dikatakan apa? Supaya karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dikatakan di situ oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh darah Kristus kita telah disembuhkan. Kenapa? Kita sendiri ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipulihkan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita bereskan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, minta didoakan, minta dilayani sehingga kita benar-benar pulih. Ya, minta dilayani pelepasan supaya benar-benar kita pulih. Karena firman Tuhan berkata, kita nggak mungkin hanya berdoa sendiri lepas. Ada hamba Tuhan yang siap untuk mendoakan saudara untuk kita bisa bebas, kita bisa pulih dari segala ikatan-ikatan itu. Kenapa? Ketika kita masih hidup dalam dosa, ikatan itu sudah mengikat, baik itu dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari beberapa generasi di atas kita, itu masih mengikat atas kita. Dan saya sudah lihat banyak
bagaimana kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ya. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani 12 ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi kita yang pincang bisa Tuhan pulihkan dan kita sembuh. Tidak menjadi terpelecok dan jalan pincang, tapi Tuhan pulihkan. Tuhan mau kita luruskan jalan. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan baik-baik di situ. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan sehingga kita akan selalu bertemu dengan Tuhan. Ya, punya kebiasaan yang setiap hari berdoa dengan Tuhan, jangan padamkan itu. Terus kita tingkatkan, semakin hari semakin kita kuat dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, taruh firman itu di hati, dan itu menjadi kebenaran buat kita, sehingga tinggal kita mengerjakannya dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang paling bahagia yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini, di situ berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana kita sembuh? Nah, bilur-bilur Kristus, darah Kristus, luka-lukanya itu memulihkan kita. Amin. Jadi luka-luka yang dihasilkan dengan cambuk, dengan tombak, dengan mahkota berduri, semua itu memulihkan kita. Dia mengalami semua itu, harus terjadi dalam hidup untuk menebus kita dari kesalahan kita, dari dosa kita, dari segala kejahatan kita, supaya apa? Kita hidup benar dan kita hidup untuk kebenaran. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Ya, ada satu ayat lagi yang perlu kita bacakan.
Ya, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 7. Di situ dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesat kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Karena hari-hari ini penyesatan itu semakin luar biasa. Ya, mereka mencari berbagai macam alasan dengan perdebatan yang luar biasa. Untuk apa? Membenarkan mereka punya tindakan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kita juga hati-hati kalau kita sering baca firman, tahu firman, ketika ada hal-hal yang demikian, kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang disesatkan, kita tidak gampang dialihkan pandangan kita. Jadi kembali kepada firman Tuhan, segala sesuatu yang kita tahu, segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, uji lagi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang dibohongi, kita tidak gampang ditipu, atau dia pelan-pelan mulai mengalihkan perhatian kita. Nah, ini yang harus kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus lebih jeli lagi, ya, sehingga kita dalam menghadapi segala situasi itu kita tidak gampang dibohongi dengan berbagai macam cara. Dan Tuhan mau supaya kita tetap berdiri kokoh teguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Kalau kita tidak pernah baca firman atau hanya seminggu sekali, itu mungkin akan membawa kita gampang untuk ditipu. Karena apa? Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden ketika bertemu dengan ular bilang apa? Kalau kamu makan, padahal dia udah bilang itu dilarang, tetapi ular bilang kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti. Gampang kan? Kalau kita makan, kita akan jadi sama seperti Tuhan. Tahu hal yang baik, tahu hal yang buruk. Nah, itu yang terjadi. Jadi hari-hari ini kita harus banyak-banyak waspada. Belajar firman Tuhan menjadi pegangan kita, pegangan hidup kita, sehingga kita tidak gampang untuk dibohongi, kita tidak gampang untuk diseret ke dalam penyesalan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari bersama saya. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Pada saat pagi hari ini Bapak, hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami semua di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, ambil alih dan pimpin kami semua. Haleluya. Glory bagi Glory bagi Engkau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami tidak gampang disesatkan dengan berbagai macam cara membawa kami dalam penyesalan. Tetapi kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami berdiri teguh di hadapan dengan firman menjadi landasan yang kuat bagi kami semua. Iman kami menjadi dasar yang paling kuat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat.
Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Kita ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan. Bawa setiap masalah kita, bawa setiap problem kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Beban-beban kita, maka Tuhan akan mengangkat setiap beban kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami. Haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur kami menjadi subur. Oleh bilur-bilur kami menjadi subur. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bermasyarakat. Haleluya. Kita sama-sama berpujian lari yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta para pelayan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu, kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
semua dalam tangan kasih-Mu. Mari ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Tuntun kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari boleh pegang roti dengan tangan kanan. Angkat roti itu dan dengarkan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambillah, makanlah. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berguna, karena batu kara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanmu. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu yang itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita
Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu bara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mendairkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan dan kita nyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya.
berlimpah-limpah oleh Bapa surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari berikan salam satu yang mulai. Haleluya. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan istimewa untuk memperingati Jumat Agung, juga perpuluhan nanti hari Minggu saja. Oke, jadi yang bawa perpuluhan bisa juga dibawa ke sini atau hari Minggu. Ya, udah. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami, meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, memulihkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini ada persembahan yang kami bawa yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, baik itu kolektif maupun persembahan istimewa yang kami bawa untuk memperingati Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami dengan kekuatan, dengan kemampuan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus. Ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam pemerintahan ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau ambil alih, Engkau pimpin mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak bersama-sama dengan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit pun Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru Tuhan. Yang menghadapi situasi yang sukar sulit Tuhan, Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan kami semua, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang ada dalam perjalanan bisnis atau dimanapun mereka berada saat ini. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih Roh Kudus. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Salam, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.